Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malaya Rosida, NIM 2019-2440. Di sini saya akan menjelaskan dari poin 3B, yaitu proses sebab akibat kumulatif. Teori sebab akibat kumulatif ini dikemukakan oleh Myrdal, yaitu suatu teori tentang sebab-sebab bertambah memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Menurut Myrdal, ada dua akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan pembangunan yang dilakukan negara maju, yaitu Beschloss Effect dan Spread Effect. Beschloss Effect yaitu sebagai akibat yang kurang menguntungkan, di mana pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju dapat menciptakan keadaan yang menimbulkan hambatan yang lebih besar kepada daerah yang lebih terbelakang untuk berkembang. Sedangkan Spread Effect yaitu kebalikan dari Beschloss Effect, yaitu kondisi di mana aliran penduduk, modal, serta barang dan jasa dari wilayah maju ke wilayah terbelakang dan sebaliknya akan memberikan pengaruh positif satu sama lain sehingga terjadi keseimbangan pembangunan wilayah. Selanjutnya yaitu poin 4, sumber daya modal atau investasi. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempunyai tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu penyebab pelambatan investasi, yaitu ada 8. Yang pertama, prosedur perizinan investasi yang panjang dan mahal. Prosedur yang panjang dan berbelit mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang dapat menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan, kepentingan nasional, maupun kepentingan daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan landasan bagi investor dalam perencanaan investasi dan operasional. Namun demikian, kepastian hukum masih belum memadai. Hal ini tercermin dari lambatnya perumusan peraturan dan perundangan, lemahnya penegakan hukum, banyaknya tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah dan antar sektor, kesimpangsiuran pemahaman kewenangan dan keragaman kebijakan investasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Yang ketiga yaitu kurang menariknya insentif investasi. Yang keempat, terbatasnya kapasitas infrastruktur, yaitu kurangnya bergairahnya iklim investasi disebabkan oleh dukungan infrastruktur yang belum memadai. Yang kelima, kurang terjaminnya keamanan. Jaminan keamanan yang kurang kondusif berpengaruh terhadap iklim investasi. Yang keenam, data dan informasi belum memadai. Belum memadainya ketersediaan data dan informasi yang akurat dalam mendukung penataan ruang untuk investasi. Yang ketujuh yaitu teknologi yang masih rendah. Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidakefisien dan produktivitas yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang digunakan, maka makin besar kemampuannya untuk memperbesar tingkat produksi dan mempercepat pembangunan ekonomi. Yang kedelapan, birokrasi buruk. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.